Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya dari kelas PGMIA semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Ibu Vidya Setianingrum SPD MPD. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan menggunakan metode Small Group Discussion kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Seruat 2 Kabupaten Kuburaya. Adapun alasan peneliti mengangkat judul ini yaitu melihat dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS tergolong rendah dikarenakan mata pelajaran IPS dianggap membosankan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul di atas bab 1 pendahuluan. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya terhadap guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Seruat 2, yaitu dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS ini tergolong rendah dikarenakan banyak peserta didik yang merasa bosan dengan pembelajaran IPS yang kita ketahui materinya cukup banyak, sehingga peserta didik tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran SGD pada mata pelajaran IPS di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Seruat 2. Yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran SGD untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Seruat 2. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Seruat 2 dengan menggunakan metode SGD. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran SGD pada mata pelajaran IPS kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Seruat 2. Yang kedua, mengetahui penerapan metode pembelajaran SGD untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Seruat 2. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di Madrasah Al-Ihsan Seruat 2. Pengertian belajar. Nah, dapat kita lihat di samping ini ada pengertian menurut beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar. Nah, dari beberapa pendapat para ahli di samping ini dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan proses interaksi dalam sebuah kegiatan yang dapat membawa perubahan tingkah laku. Yang selanjutnya, pengertian hasil belajar. Dapat kita lihat juga di samping ini beberapa pendapat para ahli. Dari beberapa pendapat para ahli inilah dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang didapatkan dari proses belajar mengajar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang positif yang relatif permanen pada diri seorang peserta didik. Nah, dari beberapa pendapat para ahli inilah dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran IPS merupakan suatu mata pelajaran yang ada di sekolah yang mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan sosial, serta segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sosial. Yang selanjutnya, pengertian metode pembelajaran SGD. Nah, pendapat para ahli inilah dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran metode SGD adalah metode diskusi kelompok kecil di mana melibatkan 2 orang siswa atau lebih dalam satu kelompok untuk memiliki tujuan berdiskusi, mengumpulkan informasi atau pengetahuan masing-masing anggota kelompok agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan bersama. Kelebihan dan kelemahan metode SGD. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan metode SGD ini adalah informasi yang diperoleh lengkap. Siswa leluasa untuk mengungkapkan pendapatnya, memiliki ikatan dalam membuat keputusan di dalam kelompok. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lama. Adanya dominasi siswa terdahulu dan adanya topik di luar pembahasan diskusi. Yang selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dengan judul penggunaan metode diskusi
dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar yang dilakukan oleh Zainal Arifin. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin dengan penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang metode diskusi dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Niken Fatia Saraswati dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran SGD untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar pada Kompetensi Dasar Jurnal Penyesuaian Siswa Kelas 10 Akuntansi SMK Muhammadiyah Kretek. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Niken Fatia Saraswati dengan penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan metode pembelajaran SGD. Yang selanjutnya, kerangka berpikir dapat dilihat di samping. Ini ada gambar tentang kerangka berpikir dalam penelitian saya. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, dalam hipotesis penelitian ini, berdasarkan kajian teori kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini adalah apabila metode SGD dilakukan dan diterapkan dengan langkah-langkah pembelajaran yang benar, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Serwat 2 Kabupaten Kuburaya. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Nah, pada bab 3 ini metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. Nah, penelitian tindakan kelas yaitu penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran yang hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Nah, penelitian tindakan kelas ini terdiri dari beberapa siklus dan setiap siklus itu terdapat 4 langkah, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan observasi. Yang selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian akan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan pada siswa kelas 4 tahun ajaran 2020-2021. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan beralamatkan di Desa Serwat 2, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Nah, adapun subjek dan objek penelitiannya, yaitu subjek penelitian ini siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Serwat 2 tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 15 orang siswa. Objek penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui metode pembelajaran SGD. Nah, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya ada dua, yaitu teknik tes dan observasi. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya juga ada dua, yaitu tes formatif dan lembar observasi. Nah, apa itu tes formatif? Tes yang diberikan kepada murid-murid pada setiap akhir program satuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya lembar observasi. Nah, lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah-langkah melakukan observasi, mulai dari perumusan masalah, kerangka teori, untuk menjabarkan tingkah laku yang akan diobservasi, prosedur dan teknik perekam, serta kriteria analisis dan interpretasi. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian tindakan kelas mengikuti tahap-tahap penelitian yang terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan atau rancangan. Yang kedua, pelaksanaan atau tindakan. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, refleksi. Nah, yang selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu mengacu pada aspek ketepatan suatu pengukuran. Nah, sedangkan reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, menyangkut dengan ketetapan atau konsistensi alat ukur tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, analisis data merupakan tahap di mana data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, misalnya interview, observasi, angket, dan lain-lain, diolah dan disajikan untuk membantu peneliti menjawab permasalahan yang diteliti.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.